Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap kita semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah mengikuti program ini dan saya berharap kita bisa semakin bertumbuh dan diberkati Tuhan. Motivasi dalam program ini hanyalah ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dan memenangkan jiwa. Hari ini saya ingin menanggapi pernyataan beberapa teolog yang saya tidak sebutkan namanya. Tetapi pernyataan ini kurang nyaman di telinga saya. Pernyataan tersebut ditujukan kepada Pastor Andi Simon. Ya, tentunya terkait dengan pelayanan beliau. Pernyataan pertama, Pastor Andi Simon sesat. Pelayanannya tidak memberitakan Injil. Saya merenung. Apakah benar pelayanan Pastor Andi Simon sesat dan tidak memberitakan Injil? Nah, kita perlu melihat dulu definisi sesat dan Injil. Sesat itu kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah jalan, tidak menemukan jalan yang benar, itu sesat. Kalau Alkitab mengatakan sesat kalau seseorang itu tidak tahu firman Tuhan dan kuasanya. Itu pernah Tuhan ungkapkan pada saat menegur orang-orang Saduki. Sementara Injil adalah kabar baik, kabar sukacita yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah, memang dalam konteks pelayanan Pastor Andi Simon yang turun ke jalan, beliau fokus kepada kesembuhan ilahi yang kita sebut dengan istilah mujizat. Beliau turun ke jalan bertemu dengan orang-orang sakit yang beragam sekali. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan lain sebagainya. Dan beliau langsung berdoa tumpang tangan dengan ungkapan "In Jesus name", sembuh. Dia pukul berkali-kali, "In Jesus name", sembuh. Tapi ini bicara dengan banyak orang kan tidak sembarangan. Apakah harus mengatakan Injil di depan mereka setelah mendoakan misalnya "In Jesus name"? Saudara-saudara harus percaya kepada Yesus karena Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Kalau tidak percaya Yesus, kalian akan masuk neraka. Apakah seperti itu? Alkitab mengajarkan kita untuk berhikmat. Saya mengikuti Pastor Andi Simon ya. Termasuk YouTube beliau saya sering ikuti, saya suka dan saya diberkati. Beliau sering khotbah. Dan dalam khotbah itu beliau sering menyampaikan siapa itu Yesus. Bagaimana karyanya yang sudah memulihkan kehidupan Pastor Andi Simon dan yang sudah memulihkan banyak orang. Jadi intinya Pastor Andi Simon sebenarnya menyampaikan Injil, tetapi medannya berbeda. Tidak serta-merta kita harus mengungkapkan Yesus di depan publik. Seperti zaman lampau, orang bisa berteriak di pinggir jalan, apalagi di depan orang yang tidak sama keyakinannya. Ini kan bisa jadi bumerang, bom waktu, sewaktu-waktu bisa menjerat diri sendiri. Tahukah kita tubuh Kristus itu seperti apa? Tubuh Kristus itu berbicara tentang keragaman atau perbedaan dalam Tuhan. Kita tubuh, Kristus kepala. Kita tubuh berbeda. Apanya berbeda? Berbeda karunia, panggilan dalam Tuhan yang berbicara tentang jawatan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Ada nabi, ada rasul, ada pengajar, ada penginjil, ada gembala. Itu saja berbeda. Apakah semua mendapatkan kelimanya? Tidak. Belum tentu. Dan di dalam gereja kelima-limanya diharapkan ada supaya saling melengkapi.
Lalu berikutnya, tubuh Kristus berbicara tentang karunia yang berbeda. Dalam 1 Korintus pasal 12, di situ ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Di ayat yang ke-10 secara khusus disinggung karunia mujizat. Dan tak semua hamba Tuhan diberikan karunia ini. Ingat saudaraku, kita ini adalah partner, rekan sekerja Allah yang berbeda beragam. Janganlah sakiti sesama tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu saling membantu. Kalau Pastor Andi Simon berkarya di bidang kesembuhan dipakai Tuhan, kita bisa kan di bidang lain kita support dia. Kalau memang kita terpanggil di bidang lain. Atau kan bisa dikombinasikan, bukan nyinyir. Misalnya begini, beliau turun ke jalan berdoa untuk orang sakit, tumpang tangan sembuh. Lalu setelah itu, saudara kan bisa memfollow up orang yang sudah didoakan itu. Itu jauh lebih bagus. Pak Pastor Andi Simon sudah berdoa dan sembuh, lalu kita memfollow up. Atau saudara memfollow up, berpartner dengan beliau. Barangkali waktu saudara memfollow up orang-orang yang didoakan itu percaya Yesus. Itu namanya rekan sekerja Allah. Firman Tuhan sudah mengatakan, ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Bukan kita saling menjatuhkan, dia sesat. Dia tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak memberitakan Injil, come on. Apakah Injil sesempit itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini waktunya kita bekerja sama. Yang bisa langsung bertemu dengan beliau untuk berpartner, silahkan, itu jauh lebih bagus. Yang tidak bisa kira jarak atau waktu, ya kita dukunglah, support melalui media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Dan berikutnya, pernyataan yang kedua adalah, wajarlah Pastor Andi Simon kena COVID karena dia tidak berhikmat melayani Tuhan dengan cara menyentuh orang, berdoa menyentuh orang. Nah, ini juga pernyataan yang menurut saya tidak patutlah. Orang sudah kena COVID, bukan begitu. Kalau kita tahu karya Allah, kita tahu misteri kehidupan ini, yang dimana segala sesuatu seizin Tuhan, seharusnya kita berpikir positif. Bahkan ada orang yang tidak sentuh-sentuh orang pun bisa kena COVID. Jadi sebenarnya kena COVID itu bukan berarti harus sentuh-sentuh orang kena. Tanpa menyentuh juga banyak yang kena. Tapi kan cara berpikir praktisnya adalah segala sesuatu seizin Tuhan. Tuhan mungkin punya maksud sehingga Pastor Andi Simon diizinkan kena COVID. Siapa rupanya yang bisa tanpa sakit penyakit waktu mengikut Tuhan dan melayani Tuhan? Rasul Paulus saja dalam Alkitab dijelaskan, dia memiliki duri dalam daging, sementara dia pelayanannya luar biasa. Bahkan pernah juga dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Dan bahkan menghidupkan orang mati. Tetapi bukan dia ya. Allah yang menyatakan kuasa, tapi melalui pelayanan beliau. Coba. Para penafsir mengatakan duri dalam daging adalah penyakit. Mungkin saudara tafsirannya berbeda, silahkan. Saya lebih percaya bahwa itu adalah penyakit. Tapi intinya, hamba Tuhan sekalipun bisa kena penyakit. Bersyukur Pastor Andi Simon hanya kena COVID dan disembuhkan. Berarti Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Bisa saja seperti itu. Saya berharap kita semakin moderat lah terhadap saudara-saudara kita seiman. Dan tidak terlalu kaku terhadap firman Tuhan yang ditafsirkan. Begitulah. Karena ilmu tafsir itu luas dan dalam. Yang benar itu 100% adalah firman Allah. Tetapi kalau sudah nyampe ke manusia, itu kadarnya sudah berkurang. Karena dicampur aduk dengan otak manusia. Jadi jangan seolah-olah pandangan saudara atau saya yang paling benar. Saya sampaikan hal ini supaya kita sedikit netral lah. Ya, melihat pelayanan saudara kita. Karena kita belum tentu seperti dia dipakai Tuhan. Jadi kita harus saling mensupport.
Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive